Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah atas semua limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar, ibu-ibu, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, qad aflaha man aslam. Telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Sehingga nikmat iman dan nikmat Islam adalah dua nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Karena dengan menjadi orang yang beriman, dengan menjadi orang Islam, kita semua akan beruntung insyaallah. Dan di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama ketika kita berumah tangga, adalah nikmat dikaruniai buah hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dikaruniai anak-anak yang menggemaskan, anak-anak yang lucu, anak-anak yang menyenangkan hati kita. Karena anak adalah merupakan salah satu rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala
berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak adalah merupakan nikmat Allah seperti nikmat-nikmat lainnya yang harus kita syukuri, yang harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah perkataan ahli hikmah yang berkata, nikmat itu apabila disyukuri, maka kita seperti mengikatnya dengan simpul yang kuat. Ya, sebuah nikmat kalau disyukuri, maka seperti kita mengikatnya dengan simpul yang sangat kuat. Tetapi apabila nikmat itu tidak disyukuri, apabila nikmat itu dikufuri, ya, maka nikmat tersebut terancam akan dicabut, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah sebuah perkataan dari ahli hikmah yang harus selalu kita ingat, ibu-ibu, dalam kehidupan ini. Nikmat itu kalau kita syukuri, maka seperti kita mengikatnya dengan simpul yang sangat kuat. Apa maksudnya? Yaitu apabila nikmat kita syukuri, maka niscaya Allah akan menjaga nikmat tersebut. Bahkan cenderung akan bertambah. Ya, cenderung akan bertambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat apa? Di surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Ya. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maklumat kepada manusia. Ya. Ingat ketika Allah memberikan maklumat kepada hamba-hambanya, la in syakartum la azidannakum. Maklumat berupa apa, kata Allah? Jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Ya. Maka ketika kita mensyukuri nikmat Allah berupa dikaruniai anak-anak yang menggemaskan, anak-anak yang lucu, anak-anak yang kadang-kadang bikin kita kesel, ya ibu-ibu. Karena nggak selamanya anak-anak itu bikin kita gemes, nggak selamanya anak-anak itu bikin kita seneng. Kadang-kadang anak itu suka bikin kita sebagai orang tua kesel. Tanya aja sama ibu saya tuh. Ini kebetulan kajian ini saya bawa ibu saya nih. Dulu saya kecil ngeselin apa enggak? Ya. Kadang anak-anak itu bikin kita suka apa? Marah, emosi. Tapi bagaimana supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat tersebut? Adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih kita anak. Kita bersyukur kepada Allah, Allah menganugerahkan kepada kita anak. Maka niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita dengan cara apa? Menjaga nikmat tersebut dan menambahkan keberkahan atas nikmat tersebut. Ya. Tapi justru sebaliknya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Sebagaimana perkataan ahli hikmah tadi, nikmat itu kalau kita tidak syukuri, kalau kita kufur terhadap sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa jadinya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksa, azab. Sebagaimana tadi di surat Ibrahim ayat yang ke-7, lanjutan ayatnya bagaimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, kata Allah, ingat siksaku sangat pedih. Salah satu bentuk, ya, hukuman, ya, salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur,
Ya, salah satu bentuk azab, salah satu bentuk hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat, yaitu dicabutnya nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tafsir dari para ulama ketika menjelaskan ayat ini, yaitu ayat ke-7 dari surat Ibrahim. Ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Para jemaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu satu perkara yang harus kita ingat sebagai orang tua, satu hal yang harus kita ingat sebagai seorang ibu yang di dalam rumah tangga kita telah dikaruniai oleh Allah buah hati atau anak-anak. Ingat bahwa mereka adalah amanah dari Allah. Ya. Sebagaimana tadi sudah kita katakan bahwa anak adalah merupakan salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan anak ini adalah merupakan amanah yang harus kita jaga dan yang harus kita tunaikan amanah tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ingatlah bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kepemimpinan kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kapan? Pada hari kiamat nanti, ibu-ibu. Sebagai orang tua, Allah menitipkan anak kepada kita, maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipan Allah kepada kita berupa anak, nanti di hari kiamat bakalan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang telah engkau lakukan terhadap amanah yang aku berikan kepadamu? Bagaimana engkau merawat anak-anakmu? Bagaimana engkau mendidik mereka? Bagaimana engkau menjaga mereka? Ya. Bagaimana engkau membina mereka? Bagaimana engkau menafkahi mereka? Dengan apa engkau menafkahi mereka? Ini bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam yang memimpin sebuah negara, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki di dalam rumah tangga, dia adalah kepala rumah tangga, dia adalah imam di dalam rumah tangganya, dia bertanggung jawab terhadap istrinya, anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Seorang wanita di dalam rumah tangga, dia bertanggung jawab di rumahnya, dalam urusan rumah tangganya, ya. Urusan rumahnya, keperluan sehari-harinya adalah tanggung jawab dia, berupa apa? Membersihkan rumah, merawat rumah, ya. Mulai dari nyapu, ngepel, masak, dan yang lain semacamnya. Merawat anak, ya. Ini tanggung jawab mereka juga. Tanggung jawab para wanita di dalam rumah tangga. Wahiyya mas'ulatun anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanggung jawab atas itu. Akan ditanya amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bagaimana kita selama ini mendidik anak-anak kita? Bagaimana selama ini kita merawat anak-anak kita? Dan sudah pasti ibu-ibu, ketika seorang wanita menikah dengan laki-laki, membina rumah tangga, pasti salah satu yang diharapkan dalam berumah tangga itu adalah dengan hadirnya buah hati.
Tetapi urusan suami istri itu punya anak, mulai dari yang sedikit bahkan sampai yang banyak. Ada suami istri yang dianugerahi oleh Allah anaknya misalnya cuma satu, ya. Ada yang punya anak sampai 9, ya, punya anak sampai 9. Kayak emak saya ini anaknya 9. Saya anak pertama, di bawah saya masih ada 8, tapi yang ada tinggal 7, ya. Meninggal 1, 9, ya. Ada bahkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganugerahi satupun juga anak kepada sepasang suami istri. Jadi urusan punya anak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghendaki suami istri itu punya anak. Allah juga yang menghendaki suami istri itu tidak punya anak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat, ya, Asy-Syura? Ya, ibu-ibu buka mushafnya, kalau bawa silakan dibuka, dilihat surat Asy-Syura ayat 49 ayat 50. Ya, kalau yang nggak bawa mushaf terjemah, buka di aplikasi gadgetnya. Jadi supaya gadgetnya itu nggak buat main Instagram aja, Bu. Surat Asy-Syura ayat 49 ayat 50. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u wa yahabu liman yasha'u inatha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura. Ya, wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan langit dan bumi. Ya, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, ya, yang telah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha. Allah telah menciptakan segala sesuatu, ya, sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kadang-kadang sebagai orang tua kita pengen punya anak perempuan, ternyata yang lahir laki-laki lagi. Ya. Kebalikannya, ada orang tua yang pengen punya anak perempuan, laki-laki, tapi ternyata yang lahir perempuan lagi. Ya. Begitu keinginan manusia. Ya, begitulah keinginan manusia. Tetapi urusan anak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita udah berusaha menempuh berbagai macam cara pengen punya anak perempuan. Mulai memperhatikan makanan apa saja yang kita konsumsi. Katanya kalau mau anak perempuan, makannya itu harus banyakin apa? Misalnya sayur-sayuran katanya. Ya. Kalau pengen punya anak laki-laki harus banyakin makan protein, katanya begitu. Udah kita tempuh itu, ternyata yang keluar yang brojol perempuan lagi. Sekali lagi ibu-ibu, urusan anak itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu urusan Allah Subhanahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke-50 dari surat Asy-Syura tersebut, wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Ya, dan ingat juga bahwa Allah pula lah yang menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki menjadi mandul.
Ya. Ada, makanya tadi saya katakan ada di antara sepasang suami istri yang sudah berusaha menempuh berbagai macam cara untuk punya anak, ternyata mereka tidak dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang dijadikan mandul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus beriman. Keimanan kita menuntut untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikasih sama Allah anak perempuan, alhamdulillah. Mau dikasih anak laki-laki oleh Allah, alhamdulillah. Dan ketika kita sudah menikah, ternyata dari pernikahan tersebut kita enggak mendapatkan anak, ya, dari pernikahan kita, ya syukuri aja, alhamdulillah. Karena itu adalah merupakan bagian, ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita imani. Dan hadirnya buah hati, hadirnya anak, itu seperti pisau yang bermata dua, ibu-ibu. Anak itu seperti pisau yang bermata dua. Bisa menjadi nikmat buat orang tua, ya. Bisa menjadi apa? Ujian buat orang tua. Ya. Kita harus ingat, banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang memperingatkan kita bahwa manusia itu salah satu keinginan terbesar dalam dirinya adalah punya anak, dan jiwa itu menyukai kepada anak-anak, ya. Namun anak itu bisa menjadi fitnah buat orang tua. Saya akan sebutkan beberapa ayat yang saya kumpulkan dari Al-Quran tentang perkara ini. Yang pertama, silakan dibuka surat Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang pertama surat apa, ibu-ibu? Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan mereka terhadap apa? Ya, syahwat mereka itu menyukai apa? Minan nisa wal banin. Ya, yaitu wanita, ya. Kemudian apa? Anak-anak. Jadi pada asalnya manusia itu syahwatnya itu menyukai punya anak. Ya, itulah tabiat manusia. Maka kalau ada orang, ya, menikah, kemudian dia nggak mau punya anak, wah, ini bermasalah jiwanya nih, sakit. Orang yang kayak gitu sakit jiwanya. Kenapa? Karena pada asalnya manusia itu menyukai punya anak. Ketika menikah, ya, salah satu tujuan daripada pernikahan adalah agar memiliki anak keturunan. Maka ketika ada suami istri, ya, dalam pernikahan, kemudian dia tidak mau punya anak, berarti ini sakit nih, suami istri yang sakit. Sakit apanya? Apa fisiknya? Bukan, batinnya yang sakit. Ya. Kenapa? Karena syahwat manusia itu condong untuk memiliki punya anak keturunan. Ya. Punya anak keturunan. Bahkan orang dulu, ibu-ibu, mereka suka dengan memiliki banyak anak, sehingga mereka akhirnya apa? Berbangga-bangga dengan punya anak, dengan anak-anak mereka. Makanya salah satu larangan di dalam Al-Quran tentang anak, tidak boleh berbangga-banggaan dengan banyaknya anak, berbangga-banggaan dengan apa? Anak-anak yang kita miliki, prestasi mereka kita bangga-banggakan kepada banyak orang, kemudian itu akan menjadikan kita orang yang sombong. Itu salah satu larangan di dalam Al-Quran. Ya. Maka tabiat manusia asalnya itu menyukai apa?
anak keturunan. Hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah. Tiga perkara ini termasuk perhiasan dunia yang paling banyak disukai oleh manusia. Tiga perkara ini, ibu-ibu, adalah perkara dunia yang paling disenangi oleh manusia. Wanita, anak, dan apa? Harta. Tentu konteks menyukai wanita bagi kaum laki-laki. Ya, nggak mungkin wanita suka sama wanita. Nggak boleh jeruk, makan jeruk, minum jeruk, nggak boleh. Ya, kan dilarang. Tapi wanita itu pasti mereka menyukai punya anak keturunan, apalagi punya harta yang berlimpah. Ini juga sesuatu yang paling disukai oleh manusia, punya harta. Ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan apa? Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan, perhiasan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Punya istri, ya, punya anak, punya harta, ini adalah merupakan mataul hayatid dunia. Perhiasan kehidupan dunia itu tidak jauh dari tiga perkara ini. Tetapi jangan sampai tiga perkara ini melupakan kita untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Karena kata Allah apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Tempat kembali yang lebih baik, ya, yaitu surga. Jangan sampai kita nggak masuk surga karena sebab apa? Fitnah wanita, fitnah anak, fitnah harta. Ya, yang mana ketiga ini adalah merupakan apa? Mataul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia ini. Maka jangan sampai kita melalaikan perintah Allah. Karena sebab apa? Fitnah wanita, anak, harta. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah karena sebab apa? Fitnah wanita, anak, dan harta. Jangan sampai kemudian ketiga perkara tersebut menjadikan kita tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya yang akan saya sampaikan tentang perkara anak antara nikmat dan ujian. Tadi kita sudah sebutkan bahwa anak adalah merupakan sesuatu yang diingini oleh manusia dan syahwat mereka condong kepada keinginan itu. Ini adalah merupakan nikmat ketika seorang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya di surat Al-Kahfi ayat 46. Surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak keturunan adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang harta, menganugerahkan kepada seseorang itu anak-anak keturunan, maka dia telah mendapatkan perhiasan dunia. Itu adalah nikmat. Ya, salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Allah, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al baqiyat as-salihat itu apa? Yaitu amal-amal saleh yang kekal. Ya, yang pahalanya mengalir, yang menjadi bekal seseorang untuk menghadapi kehidupan akhiratnya. Ya, itu lebih baik buat mereka pahalanya di sisi Allah
serta lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan buat dia. Ya. Lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Kalau perhiasan dunia berupa harta dan anak, bisakah kita berharap menjadi penolong kita nanti di akhirat? Lah. Ya, tidak bisa. Kecuali apabila kita menggunakannya dalam ketaatan. Ya. Misal kita punya harta yang kita punya, kita jadikan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk misalnya mengerjakan sholat, butuh modal gak Bu mengerjakan sholat? Hah? Butuh. Ya, butuh modal. Ibu nutup aurat pakai baju yang menutupi aurat kan modal itu. Emang belinya pakai dengkul? Enggak, kan pakai duit. Ya kan? Pakai sejadah, beli lagi mukena, ya. Butuh harta. Kalau kita gunakan harta ini sebagai kendaraan beribadah kepada Allah, maka bermanfaat. Ya. Kemudian harta tersebut sebagiannya kita sisihkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta tersebut membuat kita jauh dari Allah, membuat kita ternyata lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut gak akan bermanfaat buat kita, gak bisa diharapin. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, di dalam hadis dikatakan harta yang sebenarnya milik kita itu harta yang seperti apa? Harta yang sebenarnya milik kita dan bermanfaat buat kita adalah harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan untuk membantu al-fuqara wal masakin. Itulah harta yang bermanfaat buat kita, yang menjadi, ya, yang sebenarnya harta kita itu adalah harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita meninggal dunia, ibu-ibu, kita punya harta, misalnya kita punya emas, ya, atau misalnya kita punya kendaraan, atau misalnya kita punya rumah, tempat tinggal. Apakah itu akan kita bawa ketika kita meninggal dunia? Lah, tidak akan pernah kita bawa itu. Akan tetapi kata Rasulullah, harta tersebut menjadi apa? Menjadi apa? Waris buat keluarga kita. Ya. Begitu juga anak, ibu-ibu. Ketika anak yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada setiap orang tua, lalu kemudian kita didik dia dengan baik dan benar, sehingga kita harapkan dia menjadi anak yang saleh dan salihah. Bisa gak kita mengharapkan kebaikan dari dia? Bisa. Kita berharap anak tersebut, anak-anak kita yang saleh dan salihah itu nanti ketika kita sudah meninggal dunia tetap berbakti kepada kita dengan cara apa? Minta ampun kepada Allah buat kita. Itu investasi, ibu-ibu. Investasinya orang tua adalah anak yang saleh dan salihah. Itu investasinya orang tua. Supaya nanti dia ketika kita sudah meninggal dunia, dia memohonkan ampun kepada Allah buat kita. Supaya nanti ketika kita sudah meninggal dunia, dia berdoa kepada Allah buat kebaikan kita di kubur kita dan di akhirat kita. Dalam sebuah hadis, ibu-ibu, Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang yang di surga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Di mana, ibu-ibu? Di surga. Ya. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Wahai Rabbku, ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan ini? Sedangkan dia merasa bahwa ketika di dunia amalnya biasa-biasa aja. Dia merasa bahwa ketika hidup di dunia amalnya itu tidak terlalu istimewa.
Tapi kok bisa dia di surga mendapatkan derajat yang tinggi? Bonus dari mana ini? Ternyata kemudian Allah menjawab apa ibu-ibu? Bistighfari waladika lak. Karena sebab permohonan ampun dari anakmu untukmu. Ya, karena sebab apa? Permohonan ampun dari anakmu untukmu. Maka karena sebab itulah Allah memberikan derajat yang tinggi kepada orang ini. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak itu adalah investasi kita sebagai orang tua. Berusahalah untuk menjadi orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar, dengan pendidikan agama, supaya akidahnya lurus, lempeng, manhaj beragamanya juga benar, akhlak dan adabnya baik, yang mana kelak kita berharap anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana usaha kita untuk menjadikan anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah? Ya, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu dengan memperhatikan pendidikan mereka. Pendidikan anak itu adalah tanggung jawab setiap orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Maka salah besar kalau ada orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya full 100% kepada sekolah dan dia tidak pernah mengajarkan ya agama kepada anaknya. Salah. Oke, memang ada orang tua yang tidak memiliki kapasitas ilmu yang memadai untuk mendidik anak mereka dengan pendidikan agama yang memadai. Tapi dia bisa mencarikan sekolah yang amanah, yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti ya bahwa pendidikan tersebut adalah tanggung jawab sekolah 100%. Orang tua tetap harus menuntut ilmu dan kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada anaknya. Sehingga orang tua dan sekolah ini sama-sama bekerja sama dalam pendidikan anak. Sehingga orang tua menjadikan sekolah itu sebagai partner di dalam pendidikan anak-anaknya. Makanya ibu-ibu, ketika anak-anak sudah pulang dari sekolah, ya, tetap berusaha untuk mengajarkan ilmu kepada mereka di rumah. Paling tidak kita mengingatkan ya anak-anak kita tentang ilmu yang sudah dia dapatkan di sekolah. Tanya, nak, kamu tadi di sekolah belajar apa aja? Diajarin apa sama ibu guru? Ya. Kamu hafalnya udah sampai mana? Ya. Hafalan saya sudah sampai Al-Ahqaf, Bu. Ibunya bingung, aduh murojaahnya gimana nih? Hafalan saya baru sabih semua robikal a'la lagi. Ajak anak untuk menerapkan ilmu yang dia telah dapatkan di sekolah. Jangan cuek, Bu. Sungguh sebuah kesalahan ibu-ibu ketika orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah, lalu kemudian dia tidak memberikan perhatian kepada anaknya di rumah dalam masalah apa? Pendidikan agama. Ya. Saya pernah menemui seorang anak yang bersekolah di sekolah Islam, yang di sekolah tersebut dia diajarkan cara berpakaian yang syar'i, ya, dengan baju yang panjang lebar, jilbab juga panjang lebar. Tapi kemudian ketika di rumah, ya, orang tuanya cuek kepada apa? Adab anak tersebut di dalam berpakaian, sehingga anak tersebut akhirnya keluar rumah dalam keadaan tidak berjilbab. Di sekolah dia berjilbab dengan pakaian yang syar'i, ketika di rumah, ketika diajak sama orang tuanya, dia tidak berjilbab, bahkan pakai celana pendek, kaos yang ketat. Berarti ini nggak ada apa? Berkesinambungan, nggak nyambung antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti di hari kiamat, Bu,
kira-kira nih ibu-ibu kita ajak berpikir, ketika di hari kiamat nanti, ya, ketika di hari kiamat nanti kita punya anak, yang itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Masalah pendidikan mereka yang ditanya oleh Allah itu kira-kira sekolah atau orang tua? Orang tua. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita sebutkan, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Jadi mendidik anak itu bukan hanya kita titipkan di sekolah, di rumah juga kita harus berusaha mendidik mereka dengan apa? Menerapkan nilai-nilai agama. Maka jangan cuek terhadap pendidikan anak di rumah. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara usaha kita untuk menjadikan anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha adalah dengan mendoakan mereka. Ya. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita dari segala keburukan. Berdoalah kepada Allah supaya anak kita itu dikaruniai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berupa keimanan yang kuat, berupa hidayah agar bisa beramal soleh, ya. Nah, ini diantara usaha kita supaya menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Ya. Doa itu sangat penting, ibu-ibu. Dan termasuk ibadah yang paling pokok dalam kehidupan manusia adalah doa. Ya. Hampir semua ibadah yang pokok terkandung di dalamnya doa. Salat, ada gak doanya? Ada. Ya. Berpuasa, ada gak doanya? Ada. Ya. Hampir semua ibadah-ibadah yang pokok terkandung di dalamnya doa. Haji, ada gak doanya? Ada. Umroh, ada gak doanya? Ada. Maka doa ini adalah ibadah yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Apa jadinya kalau kita selama hidup tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa ini sangat penting. Jadi yang pertama tadi apa, Ibu? Yang pertama adalah kita berusaha mendidik mereka dengan pendidikan agama yang benar. Ingat ini, bukan pendidikan dunia, ibu-ibu. Jangan kita banyak memotivasi anak-anak kita untuk mengejar dunia, jangan. Ya. Mungkin sebagian orang tua ada yang menyekolahkan anaknya bukan di sekolahan yang berbasic agama, sekolahan umum, tapi harus diingatkan anak itu harus tetap mengaji agama, duduk di kajian, ya, mendengarkan kajian, baca kitab-kitab agama supaya apa? Agama mereka terjaga. Paling tidak seperti itu usaha kita. Kalau ternyata ada di antara anak-anak kita yang sekolahnya di sekolah-sekolah yang umum, ya, tetap motivasi mereka untuk menuntut ilmu agama, tetap harus seperti itu. Ya. Dan tetap kita harus memperhatikan, ya, muamalah mereka. Ini yang ketiga. Di antara usaha kita untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleh adalah memperhatikan dengan siapa mereka bergaul, ibu-ibu. Temannya anak-anak kita tuh siapa? Kalau ternyata kita tahu sebagai orang tua anak kita ini temannya nggak bener nih, teman-temannya ini kok sering ngajak keluar malam, nongkrong, ya, nggak karuan gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua punya hak untuk apa? Melarang mereka berteman dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang mengajak anak kita untuk melakukan kemaksiatan, larang. Meskipun caranya juga kita harus seimbang, bijaksana. Nggak boleh kita terlalu lembek, nggak boleh kita terlalu keras. Harus bijaksana. Ya. Kenapa sih teman
kita harus memperhatikan dengan siapa anak kita itu berteman, karena kata pepatah Arab apa ibu-ibu? As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Teman itu dapat menarik kita, menarik anak kita. Kalau ternyata seseorang itu berteman dengan tukang minum khamar, ya, maka dia bisa jadi akhirnya ikut-ikutan minum khamar, atau paling tidak dia akan dikenal sebagai orang yang berteman dengan tukang minum khamar. Makanya Rasulullah SAW mengibaratkan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti apa? Penjual minyak wangi dan pandai besi, ahli bikin besi. Ya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita bisa dikasih hadiah, ya, atau kita bisa beli dari dia, atau akan menempel pada diri kita bau yang sedap, bau yang wangi. Oh, ternyata si fulan temannya orang-orang soleh, insya Allah dia anak yang baik. Bisa jadi dia akan terbawa dengan teman-temannya menjadi orang yang soleh juga. Tapi kalau ternyata dia berteman dengan siapa? Pandai besi, ya, paling tidak akan tercium dari dirinya apa? Badannya, bajunya, bau yang tidak sedap, kena asap mulu. As-sahibu sahib, kata Rasulullah, teman itu dapat menarik. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, apa kata beliau SAW? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan siapa temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, rawahu Abu Daud. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Sebagai orang tua kita harus menjaga nih, ya, muamalah anak-anak kita, supaya mereka tidak berteman dengan teman-teman yang buruk, supaya mereka, ya, tidak berteman dengan teman-teman yang tidak baik akhlaknya, ya, buruk muamalahnya. Ya, kita harus berusaha seperti itu. Kemudian yang keempat, ajak anak kita untuk menerapkan ilmu agama. Ya, anak kita contohkan untuk melakukan nilai-nilai agama Islam, mulai daripada menerapkan adab-adab, ya, adab-adab Islam dalam keseharian. Misalnya apa ibu-ibu? Adab makan, kita contohkan, ya, kita ajarkan, kita ajak dan kita contohkan, ya. Misalnya makan dengan tangan kanan, mulai dari kecil tuh. Biasakan kita sebagai orang tua mencontohkan yang seperti itu. Kemudian adab setelah makan, ajarkan doa kepada dia, apa yang harus dibaca setelah makan, ya. Begitu juga adab berpakaian, ya. Adab masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, ajarkan, contohkan kepada mereka. Karena dengan mencontoh, ya, mereka akan mampu menerapkan nilai-nilai agama Islam. Jadilah orang tua sebagai teladan yang baik buat anak. Jadilah orang tua sebagai teladan yang baik buat anak. Maka orang tua itu harus menjadi contoh yang baik buat anak, ya. Jangan sampai orang tua itu menyuruh anaknya berbuat baik, tapi dia sendiri nggak berbuat baik. Misalnya anak diajarin jangan bohong, kamu nggak boleh bohong, bohong itu dosa. Besoknya ada tamu yang datang ke rumah, ya, anaknya disuruh apa? Bohong. Bilangin sama orang itu, ibu lagi nggak ada. Padahal ada di dalam rumah. Anaknya bilang ke tamunya, maaf om, kata ibu nggak ada. Gimana coba? Subhanallah. Ya, jadi harus jadi contoh yang baik buat anak. Kalau anak nggak diajarin jangan bohong, kita juga sebagai orang tua jangan bohong. Ya. Anak nggak mau makan ditakut-takutin. Ya. Habisin makanannya, nanti nasinya bisa nangis. Nasi nangis gimana coba? Ayo tidur nanti ada genderuwo.
takut-takutin. Jadi terbentuklah pola pikir anak itu takut kepada apa? Kuntil anak, genderuwo, ya, macam-macam tuh, pocong. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri yang nakut-nakutin. Ya, jangan seperti itu. Jadi contoh yang baik buat anak. Saya pernah menyampaikan di majelis ini, ya, tentang perkataan orang Arab. Ya. Apa kata orang Arab? Kaifastaqama dhillu wa'uduhu a'waj. Bagaimana mungkin bayangan lurus kalau bendanya bengkok? Ya, bagaimana mungkin bayangan lurus kalau bendanya bengkok? Bagaimana mungkin anak lurus kalau orang tuanya bengkok? Ya. Kalau kita menancapkan sebuah kayu di tanah, lalu kemudian tersorot matahari, maka bayangan yang bayangan dari kayu tersebut tentu akan berbentuk lurus, karena kayunya lurus. Ya. Maka yang dimaksud dengan bayangan adalah anak yang akan melihat, mencontoh orang tua, sedangkan bendanya adalah orang tuanya. Ya. Ini yang keempat. Jadi orang tua itu harus jadi teladan yang baik buat anak, harus jadi contoh yang baik buat anak. Ya, selain tadi kita berusaha untuk mendidik mereka, kemudian mendoakan mereka, menjaga muamalah mereka, kemudian juga kita harus menjadi contoh yang baik buat anak, ya. Yaitu berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka, ya. Berusaha untuk mengajak mereka, ya, menyuruh mereka untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Kemudian di antara cara kita untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha adalah berbuat adil kepada mereka, ya, berbuat adil kepada mereka. Sebagaimana kita sebagai orang tua menginginkan mereka supaya berbakti kepada kita, maka kita juga harus berbuat adil kepada mereka, anak-anak kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina auladikum." Berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalian ingin, ya, mereka berbakti kepada kalian, maka berbuat adillah kalian kepada mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian, terutama dalam apa, kata Rasulullah? Fil ata, dalam pemberian. Ya, dalam pemberian yang berbentuk hibah, ya, berbentuk hadiah. Kalau ada satu anak kita yang diberikan hadiah, maka yang lain juga harus diberikan hadiah. Jangan cuma satu dari anak-anak kita yang diberikan hadiah sedangkan yang lainnya tidak. Itu akan membuat mereka apa? Ya, merasa iri dan akhirnya kecewa dengan kita. Kita sendiri nanti yang menciptakan apa? Bahwa mereka akan berbuat durhaka kepada kita. Kenapa? Karena mereka merasa, oh, dulu saya nggak dibeliin, sedangkan kakak saya, adik saya dibeliin. Akhirnya merasa kecewa. Ya. Kata Rasulullah, "I'dilu baina auladikum fil ata", dalam pemberian hibah, dalam pemberian hadiah. Kalau dalam urusan nafkah, ya, kalau dalam urusan nafkah tentu porsi setiap anak itu berbeda-beda, ya. Misalnya yang satu sekolahnya sudah SMP, yang satu masih SD, nggak mungkin kita mengeluarkan biaya yang sama antara si anak yang sudah SMP dengan anak yang baru SD. Ya, bayarannya aja berbeda, kebutuhannya aja udah berbeda. Tapi kalau pemberian itu harus sama, ya. Kalau yang satu diberikan hadiah, yang lain juga harus diberikan hadiah oleh kita. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang berikutnya, di antara salah satu
upaya kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah adalah memperlakukan anak seperti kita ingin diperlakukan. Ya, perlakukanlah anak-anak kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ibu-ibu, kita sebagai orang tua tentu ingin anak kita itu menghormati kita, ya kan? Dalam berbicara, kita pengen orang tua, sebagai orang tua, anak-anak kita kalau bicara kepada kita itu sopan, ya kan? Betul gak, Bu? Apa pengen anaknya ngomong kasar? Enggak ada orang tua yang kayak gitu. Maka sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu oleh anak-anak kita juga harus memperlakukan anak kita seperti itu. Bisa difahami, ibu-ibu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Rasulullah, ibu-ibu, barang siapa yang mau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia menghadapi kematiannya sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia mendatangi manusia dengan sesuatu yang disenangi oleh mereka sebagaimana itu disukai olehnya. Ya, hendaknya dia mendatangi manusia dengan sesuatu yang disenangi oleh mereka sebagaimana dia senang dengan itu. Apakah ini berlaku kepada orang-orang tertentu saja? Tidak, ibu. Kepada semua orang, termasuk kepada keluarga kita. Adalah sebuah kesalahan kalau ada orang yang baik sama temannya, tapi sama keluarganya jahat. Ada orang yang dia rajin bersedekah kepada orang lain, tapi kepada keluarganya nggak pernah bersedekah. Padahal sedekah yang paling baik adalah kepada kerabat. Ya, sedekah yang paling terbaik itu adalah sedekah kepada keluarga. Adalah sebuah kesalahan kalau ada orang yang sopan kepada tetangganya, sopan kepada temannya, santun, tapi sama keluarga ketus, jahat, kalau ngomong nyelekit. Salah. Ya. Justru mereka dulu yang berhak untuk menerima kebaikan dari kita, ibu-ibu, sebelum orang lain. Maka sebagai orang tua, kalau kita ingin anak-anak kita bicara sopan, maka kita harus bicara sopan kepada mereka. Kalau ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, hendaknya kita berikan mereka haknya. Berikan mereka haknya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa nih? Saya lupa nomornya. Ketujuh ya. Berusaha untuk selalu mengungkapkan apa, ibu? Kasih sayang kepada anak-anak kita. Ungkapkan. Kasih sayang itu harus diungkapin. Enggak cuma sekedar di dalam hati. Karena sayang butuh bukti. Karena sayang butuh bukti. Ibu sayang sama suami, buktinya apa? Suami sayang sama ibu, buktinya apa? Ibu sayang sama anak, buktinya apa? Sayang itu harus diungkapkan, harus ditunjukkan, harus diimplementasikan. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama seseorang yang bernama Al-Aqra bin Habis. Faja'a Al-Hasan wal Husain. Maka kemudian datanglah cucu Rasulullah SAW yang bernama siapa? Al-Hasan wal Husain.
faqabbalahuma, maka kemudian Rasulullah SAW mencium mereka, mengecup kening mereka, ya, diciumin, ya, anak kecil. Rasulullah suka sama anak kecil, ibu-ibu, ya, disayangi, diciumin, dipeluk, ya. Kemudian Al-Aqra bin Habis yang duduk di sebelah Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, inna li 'asyratu aulad, wahai Rasulullah, aku punya 10 orang anak. Tuh, Bu, orang zaman dulu anaknya banyak-banyak, ya. Inna li 'asyratu aulad, wahai Rasulullah, aku punya 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahad, tapi aku nggak pernah melakukan seperti kamu, wahai Rasulullah. Aku nggak pernah mencium mereka, aku nggak pernah mengecup mereka, nggak pernah sekalipun. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul pun menoleh ke arahnya sambil bersabda apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Tunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, ibu-ibu. Ungkapkan, buktikan. Tapi hanya pada perkara-perkara yang syar'i. Jangan sampai kasih sayang kita malah justru membuat kita melewati batas. Seperti apa misalnya? Jor-joran, ngasih jajan ke mereka, akhirnya mereka gunakan harta tersebut untuk bermaksiat. Ini juga salah. Memenuhi setiap permintaan mereka, keinginan mereka kita kasih, semua keinginannya kita berikan, ini juga salah. Ya. Ini juga keliru. Kenapa? Kenapa? Karena harta yang kita keluarkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat, termasuk harta yang kita kasih ke anak-anak kita, ibu-ibu. Kalau ternyata harta tersebut dia gunakan untuk bermaksiat, berarti kita punya tanggung jawab di situ. Ya, maka kasih sayang yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita juga jangan sampai melewati batas. Jangan sampai membuat kita apa? Melalaikan perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, innal walada mabkhalatun wa majbanatun. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal walada mabkhalatun majbabanatun majhalatun wa mahzanatun. Sesungguhnya anak itu bisa membuat orang tua apa? Pelit. Anak itu bisa bikin orang tua menjadi orang yang pelit. Artinya kalau punya harta yang dia pikirkan buat anak aja, sehingga dia tidak sisihkan untuk membantu al-fuqara wal masakin, dia tidak membantu orang-orang yang susah. Ya. Pelit akhirnya. Kemudian apa? Majbanatun, menjadi orang yang takut. Majhalatun, melakukan tindakan yang bodoh, tindakan yang menyimpang. Mahzanatun, membuat orang tua sering bersedih. Itu anak. Itu fitnahnya anak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taghabun ayat 14-15. Surat At-Taghabun ayat 14-15. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh buat kalian, maka berhati-hatilah. Di ayat 15-nya Allah mengatakan apa, ibu-ibu? Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah buat kalian. Ya, surat At-Taghabun ayat berapa? 14-15. Ya.
ayat 14-15. Begitu juga di surat Al-Anfal ayat 28. Allah mengatakan wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Sama, Allah mengatakan harta dan anak itu adalah fitnah. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, iya, memang kita harus membuktikan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, harus menunjukkan kasih sayang kita kepada kita, tapi jangan sampai lewat batas. Yaitu batasan-batasan syariat. Ya. Jangan sampai kita melewati batasan-batasan syariat sehingga kita melalaikan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah di dalam menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ya. Masih ada waktu? Oh, tinggal sedikit lagi. Terakhir, sebenarnya masih ada beberapa yang perlu dibahas, tapi nggak apa-apa. Ya, kita cukupkan sampai yang poin terakhir ini. Yaitu hendaknya kita berusaha berkata dan bersikap yang konsisten. Ya. Berkata dan bersikap yang konsisten. Yaitu hendaknya apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan kita konsisten dengan itu. Jangan sampai kemudian kita muzabzab. Apa itu muzabzab? Pelin-pelan, benar. Ya, pelin-pelan. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya, pelin-pelan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ibu-ibu, kita harus konsisten dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Ya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan berbeda dengan apa yang kita lakukan, atau sebaliknya, apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Muzabzab, pelin-pelan. Ya. Kita harus konsisten. Karena di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan dengan konsisten. Wa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan dengan konsisten meskipun sedikit. Ya, ini yang harus kita jalankan, yang harus kita usahakan, yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, mungkin inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Namun sebelum itu saya tutup dengan satu ayat Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahqaf. Tadi di perjalanan saya ingat ayat ini, ya. Jadi saya akan tutup dengan ayat ini di kajian kita siang hari ini, surat Al-Ahqaf. Ayat yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah mengatakan, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya apa? Berbuat baik, berbakti kepada ibu bapaknya. Bagaimanapun ibu-ibu, berapapun usia kita saat ini,
kita itu tetaplah anak dari orang tua kita, dan hendaknya kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Karena bukan berarti ketika orang tua kita sudah meninggal dunia kita berhenti berbakti kepada mereka, jangan. Kita masih bisa terus berbakti kepada mereka dengan cara berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka, kemudian memohonkan ampun kepada Allah buat mereka, dan seterusnya. Itu cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Allah mengatakan, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana," dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik, berbakti kepada ibu bapaknya, terutama kepada ibunya. Ya, perintah berbakti kepada kedua orang tua yang paling besar porsinya adalah berbakti kepada ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu memuliakan wanita. Ya, ini menunjukkan bahwa wanita di dalam agama Islam itu adalah istimewa. Mereka mulia karena mereka berhak mendapatkan porsi berbakti yang paling besar dari anak-anaknya. Kemudian kenapa demikian? Allah sebutkan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Seorang ibu itu ketika mengandung dia berat, ketika melahirkan juga berat, susah. Masa hamil sampai menyusui itu 30 bulan. Ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga apabila dia telah dewasa, apabila anak tersebut sudah dewasa, dan ketika sudah mencapai umur 40 tahun, umur 40 itu umur ajak, ibu-ibu. Umur yang seharusnya kita sudah bisa menentukan kemana jalan hidup kita. Apakah kepada jalan yang benar atau jalan yang menyimpang. Maka nggak boleh lagi seharusnya kalau udah umur 40 tahun itu masih berbuat dosa, bermaksiat. Harusnya lurus, lempeng. Karena itu umur aja. Kalau dia memilih jalan yang benar, maka insya Allah sampai akhir dia akan benar. Tapi kalau ternyata di umur 40 dia masih berbuat maksiat, dia akan terus sampai meninggal dunia. Sampai umur tua bisa jadi dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umur sebagai tolak ukur kemana arah jalan kehidupan seorang hamba. Ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, dan ketika dia sudah dewasa, sudah mencapai umur 40 tahun, dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah, ilhamkanlah aku agar aku bersyukur kepadamu terhadap nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang anak, ketika kita menjadi orang tua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, ibu-ibu? Makanya di sini dikatakan wa an a'mala salihah. Bersyukur itu adalah dengan beramal saleh. Ya, bersyukur itu adalah dengan beramal saleh. Maka bohong kalau ada orang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah tapi masih berbuat dosa dan maksiat. Bohong. Enggak benar itu bersyukurnya. Karena bersyukur itu adalah dengan beramal saleh yang diridhoi oleh Allah. Lalu kemudian dia berdoa, aslih li fi dzurriyyati. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar Allah memberikan kebaikan, memperbaiki dia dan keturunannya. Ini yang kita katakan tadi, doa itu penting. Supaya anak kita dijaga oleh Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali, ibu-ibu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan ini seharusnya ketika umur 40 itu kita harus bertaubat kepada Allah. Ya. Umur 40 kalau kita masih berbuat dosa maksiat, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berusaha untuk istiqamah, agar terus berada di atas kebaikan. Saya kira inilah materi kajian yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan jawab pertanyaan yang masuk. Bismillah. Ustaz, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan juga ibu semua yang hadir di sini, keluarga kita selalu dijaga Allah dari segala keburukan, diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan di atas jalan yang hak.
izin bertanya, apakah terlambat jika memasukkan anak di sekolah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah di usia 7 tahun? Nggak ada kata terlambat, Bu. Nggak terlambat. Yang namanya menuntut ilmu itu nggak pernah terlambat, Bu. Ya. Yang namanya pendidikan itu nggak ada kata terlambat. Ya. Yang ada cuma ya belum. Ya. Yang ada cuma belum memulai. Apakah terlambat kalau belum memulai? Enggak. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, ya, masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan untuk menuntut ilmu itu tetap ada. Ya. Dan kita motivasi anak-anak kita untuk terus menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Ya, karena batas berhentinya menuntut ilmu itu adalah ketika sudah meninggal dunia. Sampai kita nggak sanggup dan tidak mampu lagi menuntut ilmu, baru kita berhenti menuntut ilmu. Ya, nggak ada kata terlambat. Ya, nggak ada kata telat untuk menuntut ilmu. Dan ibu masih punya kesempatan untuk mencari tempat pendidikan yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah untuk anak-anak ibu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam, sampai kapan engkau akan terus menuntut ilmu? Ya. Kata Imam Ahmad, hattal mamat, sampai aku wafat. Ya, sampai aku wafat. Itulah batasan beliau menuntut ilmu. Ya. Kita juga harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam hubungan Allah, dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk ibu semua. Mau bertanya, apakah kita zalim jika ketika kita meninggal kita mewasiatkan untuk mewakafkan sebagian besar harta kita dan hanya meninggalkan sedikit untuk ahli waris kita? Ini keliru. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan ya berkecukupan, artinya memiliki warisan yang banyak, khairun laka, itu lebih baik bagimu daripada engkau nanti membiarkan mereka apa? Yatakafkafuna minan nas, minta kepada manusia. Ya. Jadi lebih baik itu kalau kita punya harta, ya, kemudian kita tinggalkan untuk keluarga kita. Namun tidak mengapa kita berwasiat agar sebagian harta kita itu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga. Wathulutsu katsir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepertiga itu sudah banyak. Ya. Jadi inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Allahu a'lam. Adapun kalau kita ingin mewakafkan ya harta kita atau menyedekahkan harta kita, maka lakukan itu sebelum meninggal dunia. Tapi kalau itu harta yang kita tinggalkan menjadi waris buat keluarga kita, maka yang terbaik adalah tidak berwasiat lebih dari sepertiga. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, acara tukar kado apakah dibolehkan? Allahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini para ulama menerangkan bahwa saling tukar kado dengan keadaan kado tersebut tidak sama rata, ya, artinya yang satu lebih banyak daripada yang lainnya, yang lain lebih sedikit daripada yang lainnya, maka terkandung di dalamnya unsur gharar, ya, unsur gharar. Sedangkan muamalah yang gharar adalah muamalah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Sehingga acara yang seperti ini sebaiknya ditinggalkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita jika anak-anak di sekolah mengadakan acara tukar kado? Jelaskan kepada gurunya bahwa saya tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena terbentur dengan prinsip beragama yang saya pahami. Kalau kita menjelaskan dengan baik, dengan santun, lalu kemudian dengan lemah lembut, insya Allah pihak sekolah ataupun guru bisa menerima alasan kita. Yang penting adalah kita berikan alasan yang bisa diterima dan dimengerti oleh mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Door prize. Kalau door prize kan disediakan oleh satu pihak, ya, atau pihak yang ketiga, bukan dari masing-masing peserta. Ya. Kalau door prize nggak masalah, ya, karena penyedianya berbeda. Ya. Ada donaturnya, ya, yang menyediakan hadiah untuk acara tersebut, maka tidak mengapa. Berbeda kasusnya dengan tukar kado. Kalau tukar kado berarti masing-masing peserta membawa kado, ya, lalu kemudian dikumpulkan dan kemudian masing-masing mengambil acak, ya, sehingga yang satu bisa jadi dapat lebih banyak, lebih bagus, atau lebih, ya, sedangkan yang lainnya tidak. Maka inilah yang disebut dengan gharar, ketidakjelasan dalam muamalah tersebut. Dan muamalah yang terkandung gharar di dalamnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Ustadz, anak-anak memberi makan besar kepada teman-temannya di tanggal lahirnya, tetapi dengan niat bersyukur karena dengan bertambah usia diberi nikmat sehat dan lain. Bagaimana hukumnya? Ini termasuk merayakan perayaan yang tidak berasal dari Islam, ibu-ibu. Ya. Ketika dia memberikan makan dalam rangka bersyukur, berarti dia merayakan. Ya, ini disebut dengan merayakan. Ya. Kenapa dia hanya memberi makan yang besar di hari kelahirannya? Kenapa dia tidak berikan di tanggal-tanggal yang lainnya? Karena ada satu momen yang spesial buat dia. Maka ini termasuk daripada bentuk merayakan sesuatu yang bukan termasuk perayaan Islam. Dan perayaan ini adalah merupakan perayaan dari luar Islam. Ya. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Islam. Rasulullah bersabda, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ya. Dan tidak pernah didapati satu riwayat pun dari Rasulullah ataupun para sahabatnya atau generasi orang-orang saleh setelahnya bahwa mereka merayakan, ya, hari kelahiran mereka. Ya, tidak pernah didapati satu riwayat ataupun athar, ya, tentang hal ini. Maka tidak boleh kita merayakan dengan perayaan-perayaan tersebut atau menggantinya dengan ucapan-ucapan yang lebih religi, ya, yang lebih Islami. Misalnya ucapan ulang tahun, selamat ulang tahun diganti barakallahu fi umri, ya, ya sama aja, ya, sama aja. Ya. Yang seperti ini ditinggalkan, ya, ibu-ibu, ya. Karena ini konsekuensinya adalah tentang bagaimana kita beragama sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kita tinggalkan yang kayak gitu, ya, dan lebih baik kita mengerjakan perintah-perintah dalam agama yang belum kita lakukan. Ya, masih banyak kok perintah-perintah agama yang belum kita lakukan, yang kita bisa dapat pahala dari situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, terkadang memang ada kalanya kita merasa tidak enak kepada orang lain
yang kemudian sampai melewati batas-batas yang diperbolehkan. Terkadang seperti itu. Maka jangan sampai perasaan nggak enak ini kemudian kita melanggar aturan Allah. Ya. Ada kalanya kita lebih memperhatikan hubungan kita kepada manusia, tetapi ternyata itu melanggar hubungan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Saat-saat seperti itulah kita diuji bagaimana prinsip kita di dalam beragama, Bu. Ya, saat-saat seperti itu, apakah kita benar-benar bisa konsisten, ya, dengan menjaga sikap dan menjaga aturan-aturan di dalam beragama ini, atau karena orang akhirnya kita berani melanggar aturan-aturan tersebut. Maka Ibu, dalam hal ini tetap kita komitmen pada prinsip beragama kita dan kita jelaskan, ya, kalau mereka menyinggung kenapa kamu nggak melakukan ini, kan saya seperti ini, ya. Kita jelaskan kepada dia bahwa mohon maaf, ya, bukan saya nggak menghormatin, bukan saya nggak sayang, tetap kamu saudara saya, tetap kamu teman saya kok, ya. Tapi kalau masalah saya seperti ini, saya takut melanggar aturan agama. Kalau ternyata dia memiliki jiwa yang hanif, memiliki jiwa yang bersih, dia akan menerima itu. Dan bisa jadi dia bakal bertanya, emang apa sih hukumnya? Itu jadi bisa kesempatan buat kita untuk mendakwahi dia. Ya, seperti itu, Bu. Jadi sebaiknya tetap kita teguh di atas prinsip kita, dan tentu kita berikan alasan, penjelasan yang baik kepada orang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka insya Allah itu lebih selamat. Itu lebih selamat daripada kita merasa nggak enak kepada orang lain, sedangkan itu bisa melanggar aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya karena perasaan nggak enak kemudian kita akhirnya bablas, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memperhatikan pergaulan anak-anak kita yang sudah besar, yang kadang mereka punya dunia sendiri? Ya, kita harus memperhatikan atau memberikan pengawasan kepada mereka sesuai dengan usia mereka, ya. Tetap kita berikan pengawasan. Kemudian bisa juga dengan memberikan aturan-aturan buat mereka. Misalnya, ini ibu kasih handphone, tapi misalnya gunakan handphone ini untuk perkara-perkara yang baik. Kalau ada perkara-perkara yang buruk yang kamu lakukan, nanti handphonenya ibu ambil, ya. Bikin peraturan yang kayak gitu, ya. Begitu juga dengan cara memberikan reward dan punishment. Ini salah satu metode pendidikan yang diambil contohnya dari para ulama terdahulu. Dari para ulama terdahulu memberikan reward dan memberikan punishment. Jadi anak-anak itu jangan cuma dikasih hukuman aja, tapi harus dikasih reward juga. Harus seimbang antara reward dengan punishment. Dan reward itu bentuknya bukan hanya materi, dengan pujian, ya, dengan perhatian, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Itu juga termasuk reward. Karena memang di usia-usia yang sudah beranjak dewasa, anak-anak itu, ya, agak sulit untuk diawasi, untuk dikontrol, ya. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan pengawasan kita kepada mereka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mensikapi masalah tentang hal keadilan dalam pemberian hadiah pada anak kita yang ada ikut campur dari kakek nenek? Ya, memang kadang orang tua itu lebih sayang sama cucunya daripada sama anaknya, gitu ya, Bu, ya. Ya. Kalau sama anak kadang suka dibatasin ngasih hadiah, tapi kalau sama cucu jor-joran, ya, seperti itu. Yang jelas, kalau kakek neneknya mau berbuat baik kepada cucunya, jangan dilarang, ya, karena dia pengen menyenangin
cucunya dan dia suka akan hal itu. Tapi berikan masukan kepada mereka, ya. Berikan masukan kepada mereka untuk tidak hanya kepada satu anak saja yang diperhatikan, kalau bisa semuanya, ya. Seperti itu. Kasih masukan, ya. Dan kasih masukan juga kepada anak-anak kita, ya, kepada cucu-cucunya. Kalau yang dikasih sama kakek, nenek, ya ini berarti dari kakek nenek, dari bapak sama ibu nanti ada lagi. Seperti itu, ya. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan anak bisa mengerti, ya. Mudah-mudahan anak bisa mengerti. Tapi sekali lagi, kalau kakek neneknya mau ngasih sesuatu, jangan dilarang selama itu adalah sesuatu yang boleh, ya. Dan kalau di sini udah ada yang jadi nenek-nenek, ya. Kepada cucu juga harus adil, berusaha adil, seperti itu, ya. Supaya ya itu tadi, orang tuanya nggak protes, ya. Supaya orang tuanya nggak protes. Yang jelas harus kasih pengertian kepada kakek neneknya, dikasih pengertian, kepada cucu-cucunya juga harus dikasih pengertian, dikasih arahan juga, seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf tidak bisa melanjutkan kegiatan di pertemuan ini dengan pertanyaan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Apa yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya, nasallallahu salamata wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.